Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen semester 1 kelompok 2 dengan anggota Arnesya Weda F, Chandri Nurlita, Cindy Diah Kurnia Putri, serta Desi Nurfaridatul A. Kami di sini mendapat tugas presentasi dari materi mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan bab 3, yaitu konsep elastisitas. Elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Jenis-jenis elastisitas terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan terdiri dari elastisitas harga, pendapatan, serta elastisitas silang. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang diminta yang diakibatkan oleh presentasi perubahan harga barang. A. Elastisitas harga atau price elasticity of demand adalah hubungan permintaan barang terhadap perubahan harga. Suatu misal, harga barang tersebut naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Dengan rumus yaitu EP atau elastisitas harga sama dengan kuantitas barang yang diminta dibagi harga barang yang diminta. Angka elastisitas harga terbagi atas 5, yaitu 1. Inelastis atau EP kurang dari 1 adalah permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Di sini dapat dijelaskan. Contohnya adalah kebutuhan pokok, yaitu beras. Beras, jika harga beras tersebut naik, maka permintaan tersebut akan tetap ada karena beras tersebut adalah kebutuhan pokok. 2. Elastis atau EP lebih dari 1 apabila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Di sini dapat dicontohkan yaitu tentang barang-barang tersier atau mewah. Mobil, karena perubahan jumlah permintaan barang mewah lebih besar daripada perubahan harga. Artinya, sedikit saja harga barang mewah naik, maka jumlah permintaan akan turun. Ketiga, elastis unitari atau EP sama dengan 1. Jika harga barang turun, maka permintaan akan turun juga. Dapat dicontohkan barang elektronik. 4. Inelastis sempurna atau EP sama dengan 0. Berapapun harganya, permintaan akan tetap. Seperti obat-obatan dan BBM. Jika BBM naik, maka masyarakat akan tetap membelinya karena barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengendarai kendaraan tersebut. Tanpa BBM, mereka tidak akan bisa berkendara seperti motor, mobil, dan sebagainya. Yang kelima, elastis tak terhingga adalah perubahan harga sedikit menyebabkan permintaan tak terbilang besarnya.
Contoh, harga tidak dapat mengalami perubahan. Apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah kuantitas yang ditawarkan langsung menghilang. Seperti misal harga tomat di toko A naik, maka konsumen akan pindah ke toko B mencari yang lebih murah. Di sini dapat dilihat kurva-kurva dari angka elastisitas harga. Elastisitas titik dan elastisitas busur. Elastisitas titik adalah mengukur tingkat tertentu. Ini digunakan apabila perubahan yang terjadi di antara harga dan jumlah barang yang diminta sedemikian kecilnya. Elastisitas busur adalah yang mengukur elastisitas permintaan antara dua titik, digunakan untuk variabel cukup besar. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga yaitu 1. Tingkat substitusi. Tingkat substitusi adalah semakin banyak dan baik barang substitusi, maka elastisitas permintaan cenderung semakin besar. 2. Jumlah pemakaian. Jika makin banyak jumlah pemakai, permintaan suatu barang tersebut akan semakin banyak. 3. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. 4. Jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Namun, hal ini tergantung pada apakah barangnya durable atau non-durable. Durable atau non-durable dalam arti barang tahan lama atau barang tidak tahan lama. Konsumen juga perlu waktu mempelajari pergerakan harga-harga baru. Elastisitas silang atau cross price elasticity of demand adalah kecenderungan perubahan permintaan suatu barang tertentu disebabkan oleh perubahan harga barang lain. Suatu contoh, lebih dari 0 atau elastisitas silang positif. Contoh, barang Y naik, permintaan barang X naik. Sebagai substitusi atau pengganti, yaitu contoh teh dan kopi. Jika tidak ada teh, kopi pun juga jadi. Elastisitas silang negatif atau E kurang dari 0. Harga barang Y naik, maka permintaan barang X menurun. Itu sebagai contoh pelengkap. Contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan pada kendaraan bermotor. C. Elastisitas pendapatan atau price elasticity of supply. Mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Elastisitas pendapatan diukur dari pendapatan konsumen untuk meminta barang-barang yang dia inginkan. Jika pendapatan makin besar, maka ia akan meminta lebih banyak lagi barangnya. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga suatu barang berubah 1%. Elastisitas penawaran dapat dikaitkan dengan faktor-faktor atau variabel lainnya, seperti tingkat bunga, tingkat upah,
harga bahan baku, dan harga bahan lainnya. Secara grafis, tingkat elastisitas penawaran terlihat dari slope kurva penawaran. Makin datar, makin elastis penawaran suatu barang. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu jenis produk. Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis, sebab produk tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik 10%, petani harus menanam dahulu dan baru 3-4 bulan kemudian dapat memanen hasil. Sementara kurva penawaran produk industri umumnya elastis, sebab mampu berespon dengan cepat terhadap perubahan harga. Bila harga tekstil meningkat, pabrik tekstil akan memperpanjang jangka kerja mesin, menambah pekerja harian, atau memberikan kesempatan lembur. Yang kedua yaitu sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, bila penawaran ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka penawaran akan bersifat elastis. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastis permintaan suatu barang. Elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, kapasitas produksi tidak dapat ditambah dalam jangka pendek, namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Jangka panjang, produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Nah, di dalam elastisitas jangka pendek dan jangka panjang ada dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan adalah perubahan relatif dalam unit jumlah barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam elastisitas permintaan dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas harga dan elastisitas pendapatan. Elastisitas yang terkait dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga, sedangkan elastisitas yang terkait dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas harga untuk barang-barang yang habis dipakai dalam waktu kurang dari setahun, bahan tidak tahan lama atau non-durable goods. Elastisitas harga lebih besar dalam jangka panjang dibanding dalam jangka pendek. Itu ada dua penyebab. Yang pertama, konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Contoh, bila harga kopi naik, konsumen yang biasa minum kopi banyak lebih dari 3 gelas per hari, sulit mengubah kebiasaan itu dalam jangka pendek. Akibatnya, permintaan kopi dalam jangka pendek mengalami penurunan yang relatif sedikit dibanding dalam jangka panjang. Yang kedua, kadang-kadang permintaan terhadap suatu barang berkaitan dengan barang lain yang perubahannya baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh, bila harga BBM naik, maka konsumen segera melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam pemakaian kendaraan, sehingga dalam jangka pendek elastisitas harga lebih besar. Akan tetapi, konsumen tidak dapat mengubah jumlah stok kendaraannya atau segera mengganti kendaraannya dengan model yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Dalam 2 atau 3 tahun kemudian, dengan mobil yang lebih efisien, penurunan penggunaan BBM akan lebih besar, sehingga elastisitas harga permintaan jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek. Elastisitas harga untuk barang yang masa konsumsinya lebih dari setahun, barang tahan lama atau durable goods. Permintaannya lebih elastis dalam jangka pendek dibandingkan jangka panjang.
Contoh, jika harga mobil naik 10%, dalam jangka pendek permintaan terhadap mobil dapat saja turun sekitar 15%. Akan tetapi, dalam jangka panjang, karena banyak mobil yang harus diganti, pembelian akan naik lagi sehingga penurunan permintaan dalam jangka panjang kurang dari 15%. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dalam jangka panjang bagi barang non-durable lebih besar dibandingkan jangka pendek. Contoh, jika pendapatan meningkat 20%, masyarakat tadinya hanya mampu makan gaplek, sekarang sebenarnya mampu membeli beras. Namun, karena sudah terbiasa makan gaplek, mereka tidak segera mengganti konsumsinya ke beras. Sebaliknya, barang durable, elastisitas pendapatan dalam jangka pendek lebih besar daripada jangka panjang. Contoh, jika pendapatan naik 25%, perubahan permintaan terhadap mobil dalam jangka pendek dapat mencapai misalnya 30%. Tetapi dalam jangka panjang lebih kecil karena seseorang tidak membeli mobil setiap tahun. Yang kedua, elastisitas penawaran. Hampir semua barang memiliki penawaran yang lebih elastis dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Sebab, dalam jangka panjang, perusahaan mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam jangka pendek. Contoh, perusahaan mobil tidak mampu membangun pabrik baru dalam waktu kurang dari 1 tahun, tetapi mungkin dalam waktu 3 atau 4 tahun. Dengan demikian, kurva penawaran akan mobil dalam jangka panjang lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek. Namun, ada juga barang yang penawarannya justru lebih elastis dalam jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Barang itu umumnya yang dapat didaur ulang atau recycling. Contoh, besi hasil daur ulang. Karena dapat terus didaur ulang, maka kurva penawaran dalam jangka panjangnya lebih inelastis dibandingkan jangka pendek. Konsep elastisitas. Aplikasi konsep elastisitas sebagai bilangan yang menunjukkan tingkat sensitivitas suatu barang dikaitkan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya, maka aplikasinya sangat luas, khususnya dalam kebijaksanaan penentuan harga. 1. Hubungan elastisitas harga. Penerimaan total dan pendapatan marginal. Untuk barang yang permintaannya inelastis, kenaikan harga 10% akan menyebabkan penurunan permintaan lebih kecil daripada 10%, sehingga penerimaan atau total revenue TR meningkat. 2. Pergeseran beban pajak tax incidence adalah perubahan dalam pendapatan real dan kesejahteraan seseorang karena adanya pajak. Analisisnya adalah menganalisis distribusi jumlah pendapatan yang dihasilkan dari suatu pajak. Permintaan inelastis, penawaran elastis. Contoh, pengenaan atau penaikan pajak mie instan kepada produsen. Permintaan elastis, penawaran inelastis. Contoh, terhadap barang kerajinan cendera mata, menaikkan pajak kepada konsumen. 3. Teori cobweb. Teori cobweb menjelaskan mengenai harga produk pertanian yang menunjukkan fluktuasi tertentu dari musim ke musim. Penyebab fluktuasi tersebut adalah reaksi yang terlambat time lag dari produsen petani terhadap harga. Terjadi pada produk pertanian karena berfluktuasi pada musim ke musim. Reaksi terlambat time lag dari produsen terhadap harga. Undurable curve. Sekian, terima kasih.